mau lihat milestone-nya dia, kita lihat milestone untuk bayi yang 4 bulan setengah guys, atau 5 bulan. Halo guys, selamat datang kembali di channelku Indolsi Family. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung di video ini atau di channel ini, perkenalkan ya, nama aku Titi. Aku berasal dari Indonesia dan aku tinggal di Australia guys. Dan aku di sini nggak sendiri guys. Lihat tuh, ada seorang di belakangku. Come on him, come on baby. Ini dia. Oke guys, ini kita update 6 bulan. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 18 Oktober tepatnya, dan dia baby Dominic genap berusia 6 bulan. Tahu kalau udah pernah nonton cerita-ceritaku sebelumnya, vlog-vlogku sebelumnya. Jadi baby Dominic ini lahirnya early ya, atau dia prematur. Jadi dia 33 minggu lahirnya. Dan ya sekarang dia sudah umur 6 bulan, gak terasa. Tapi untuk usia sebenarnya dia 4 bulan setengah guys. Kalau misalnya kita mau ikut milestone, mau lihat milestone-nya dia, kita lihat milestone untuk bayi yang 4 bulan setengah guys, atau 5 bulan. Walaupun dia sekarang usianya 6 bulan guys. Si baby dia udah bisa apa aja sih? Jadi kalau di usia yang ke-6 bulan ini guys, dia sudah mulai aku perkenalkan solid food atau makanan padat, MPASI. Tapi aku baru coba untuk satu jenis makanan aja. Maksudnya untuk makanannya nggak campur-campur gitu. Aku coba avokat aku coba pumpkin, aku coba apel, aku coba pir, dan dia paling suka tuh apel sama pir, karena apel adalah MPASI yang pertama kali aku perkenalkan. Makanya dia udah rasakan apel itu manis, kecut-kecut, jadi dia lebih suka makan apel guys. Dia bisa tengkurap, kepalanya udah bisa tegak. Dan dia ini bisa apa lagi? Kamu udah bisa apa lagi, Dek? Dia udah mulai bisa balik badan. Kalau kita kasih tengkurap, dia udah bisa balik badannya sendiri gitu loh. Bisa apa tuh dia penama tuh? Bisa berbalik badan ya, bisa barika. Bisa apa ya? Bisa telentang sendiri guys. Dia bisa roll sendiri gitu. Kalau kita kasih sesuatu, kita kasih benda mainan gitu, dia udah bisa berusaha untuk meraih mainannya, meraih benda itu. Jadi dia udah peka, udah bisa pokoknya udah bisa gitulah, bisa ngambil barang gitu. Dan dia juga bisa bisa sekarang ini dia lagi suka masukin segala sesuatu di mulut. Jadi kalau diambil barang mainan gitu, dia masuk di mulut, dimakan sama dia. Dan kayaknya nih dia mau tumbuh gigi guys, soalnya air liurnya keluar terus, dia suka. Dan dia juga makin rewel, tapi nggak tahu juga sih, aku cek belum ada sih. Coba buka mulutnya, belum ada guys. Dan untuk berat badannya sendiri ya, dia masih berat badannya naiknya nggak begitu signifikan. Makanya kita tuh udah coba dengan solid food pas di usia 5 bulan kemarin. Dan ya semoga, tapi masih di kurva, sesuai kurva pertumbuhannya dia waktu kita cek ke dokter guys. Apalagi yang kamu udah bisa sekarang? Oh, dia juga belum bisa duduk. Dia harus dipegang begini. Tapi kalau dilepas dia nggak bisa. Masih belum bisa guys. Oke. Coba. Perkembangannya dia dengan pertumbuhannya dia. Aku nggak mau membandingkan dengan bayi-bayi lain yang seusianya dia, karena dia juga lahirnya premi ya guys. Jadi kita harus kita tidak boleh membandingkan dengan bayi-bayi yang lain yang full term.
Terus ya masing-masing bayi perkembangannya beda-beda, jadi mereka akan mencapai milestone-nya mereka pada waktu yang tubuh mereka itu siap. Jadi aku nggak mau membanding-bandingkan atau mengcompare dia dengan bayi-bayi lain yang seumuran dia atau yang sama-sama premi, masing-masing anak pokoknya beda-beda gitu. Terus guys, aku juga mau bahas soal postpartum update. Jadi postpartum update ini aku mau bahas soal yang namanya implan. Jadi kemarin guys, waktu dia umurnya 4 bulan, aku udah pasang implan guys, atau kontrasepsi. Jadi aku pasang implan di sini di Australia itu. Ada beberapa sih untuk kontrasepsi ditawarkan, tapi aku memilih untuk masang implan gitu, karena ya nggak sakit juga guys. Biayanya lumayan mahal guys, karena aku mau fokus sama dia, takut kebobolan dan ya masih agak trauma sedikit. Aku juga mau sharing tentang yang namanya postpartum depression atau depresi pasca melahirkan, karena itu aku alami sendiri guys. Waktu aku melahirkan kan aku aku melewati hari-hari yang berat. Jadi waktu aku melahirkan tuh aku mengalami komplikasi atau preeclampsia, dan aku harus di ICU, dan itu benar-benar membuat aku trauma. Dan akhirnya itu juga pengaruh saat aku udah di rumah gitu, udah sama baby. Jadi itu juga yang mempengaruhi aku mengalami postpartum depresi guys. Kita juga ya, apalagi kalau aku jauh dari orang tua, aku sendiri, aku yang sorry guys, dia muntah. Apalagi kondisi pandemi gini, aku lebih menghabiskan waktu di rumah guys. Aku jarang bergaul keluar gitu guys. Nggak ada juga babysitter, jadi semuanya aku yang urus sendiri. Jadi aku yang bertanggung jawab terhadap bayiku, juga terhadap rumah. Aku melakukan pekerjaan rumah tangga, semuanya aku lakukan sendiri. Nah, suamiku juga kan pergi kerja, dia paling di rumah tuh Sabtu sama Minggu. Terus guys, waktu itu si baby tuh umur 3 bulan atau 4 bulan. Waktu itu aku check up rutin ya, biasa kita check up rutin ke di sini tuh namanya Child Health Center gitu, Charters Towers Child Health Center, pokoknya ada bagian kesehatan anak di sini yang ada petugasnya gitu, bidan. Jadi aku setiap setiap jadwal vaksin, kadang nggak setiap jadwal vaksin, pas aku ada waktu aku pengen kita check up rutin gitu, karena si baby juga harus dipantau berat badannya, dipantau semuanya harus dipantau rutin gitu guys, perkembangannya. Jadi waktu dia usia 4 bulan guys, kita pergi check up ke dokter dan ke bidan maksudnya. Terus biasa kan dia normalnya tuh tiap bulan atau tiap 1 minggu 2 minggu itu dia naiknya tuh kan di atas 100 gitu, 100 gram, di atas 100 gram. Tapi waktu itu kita pas cek itu dia naiknya cuma 25 gram guys, dan itu benar-benar membuat aku stres. Aku tuh pengen nangis waktu di rumah sakit tuh, aku benar-benar pengen nangis tapi aku tahan. Pas di rumah guys, aku benar-benar stressful, apalagi si baby tuh nggak mau minum ASI di dot guys. Jadi waktu dia pertama kali tuh dari umur 1 bulan 2 bulan lebih itu, dia kan berat badannya tuh naik secara signifikan karena dia minum ASI lewat botol. Jadi aku taruh ASI di botol itu, jadi minum satu hari tuh 50 konsisten gitu loh, per 3 jam tuh dia minum ASI gitu, ASI perahin di botol. Jadi berat badannya tuh signifikan gitu naiknya. Pas aku cek dan berat badannya cuma 25 gram naiknya, itu benar-benar bikin aku stres. Pas pulang di rumah tuh pokoknya dia tuh nangis banget, sampai aku paksakan dia untuk minum ASI lewat botol, dan sama sekali dia nggak mau. Dia menjerit-jerit kayak pokoknya dia nggak mau minum, dan aku paksa sampai aku pakai cup. Terus kayak aku langsung masukin ke mulut sampai kayak dia
tersedak gitu. Paksakan anak yang udah gede gitu, aku anggap dia tuh anak yang udah gede, yang udah ngerti gitu, sampai aku buat dia tuh kayak kesakitan gitu. Akhirnya aku tuh jadi nangis sendiri. Pokoknya kalau malam itu pas dianya nggak mau minum, dia minumnya dikit, aku tuh yang nangis. Pokoknya aku stres banget dan aku sampai cranky, sampai marah juga ke suamiku. Pokoknya moodnya nggak bagus, setiap hari moodnya nggak bagus. Sampai akhirnya suatu ini pas dia umur 4 bulan kalau nggak salah, rasanya capek banget, lelah banget. Satu hari tuh ngerjain pekerjaan rumah, belum lagi malamnya begadang nggak tidur, terus paginya dianya nggak mau minum susu, aku paksakan minum. Pokoknya pakai apa namanya tuh, syringe yang kayak suntikan itu, yang sedot ASI, terus aku masukin langsung ke mulutnya sampai dia tuh tersedak-sedak. Terus aku kayak tinggal gitu di tempat tidur, dia nangis, dia teriak-teriak. Aku nggak peduli, kayak aku nggak mau, I don't care. Jadi kayak aku udah nggak mau nggak menghiraukan, kayak aku kasar banget, pakaikan popok kasar banget, pokoknya yang kasar banget sama bayi guys yang aku lakukan. Kayak anggap udah, pokoknya aku yang paling kasar banget aku lakukan ke dia. Sampai itu habis selesai itu jadi aku nangis sampai selesai. Aku waktu dia nangis itu dan waktu dia tidur, aku tinggal di luar, aku tinggal dia sendirian di kamar. Terus aku keluar, pas aku masuk lagi dia udah tidur guys. Aku tidur di sampingnya tuh, aku nangis banget, bener-bener merasa bersalah banget, bener-bener merasa bersalah. Terus aku waktu itu suamiku di kantor dan aku bilang gini, aku kasar banget sama baby Dominic hari ini. Aku buat dia kayak bukan bayi gitu kan. Terus aku kayak merasa bersalah banget dan aku rasa kayak aku udah gagal jadi ibu. Pokoknya macam-macam perasaan bersalah yang muncul. Terus dia baca WA aku seperti itu, langsung dia dari kantor langsung cepet-cepet pulang. Dia sampai di rumah tuh jam 3 langsung dia telepon dia telepon bidan di sini, terus kasih tahu apa yang aku rasakan, dan kita langsung menemui bidan sore itu guys. Dan apa yang ada di pikiran dan di hatiku aku cerita semua guys, yang selama ini numpuk di hatiku yang belum aku ceritakan tuh aku ceritakan ke bidan. Dan di situ aku nangis sejadi-jadinya guys. Dan benar-benar aku merasa bersalah sama anakku sendiri karena aku sudah bersikap sangat-sangat kasar waktu itu sama dia. Dari bidan itu kita pergi menemui dokter. Sampai di sana juga disuruh isi kuesioner, ditanya-tanya sama dokter. Aku juga cerita apa yang sudah aku alami, apa yang sudah aku rasakan, apa yang sudah aku perbuat. Jadi aku ceritakan ke dokter semuanya, dan ya mereka bilang inilah hal yang wajar. Itu banyak yang mengalami hal yang sama yang seperti aku alami. Apalagi mereka juga tahu apalagi aku cerita aku di sini sendiri, aku di sini sendiri, dan aku juga sudah mengalami banyak hal-hal berat yang sudah aku alami waktu aku melahirkan gitu guys. Jadi mereka juga merasa ini adalah hal yang wajar. Terus mereka tanya apakah aku punya rencana untuk bunuh diri. Aku bilang nggak ada rencana aku bunuh diri, cuman aku suka berpikiran yang buruk-buruk gitu loh, yang negatif untuk kesehatanku sendiri gitu lah. Sampai aku bilang mungkin aku berpikir kayak aku mungkin nggak sehat atau gimana, kayak aku merasa aku belum bisa menjadi ibu yang baik, aku belum bisa memberikan yang terbaik buat anakku gitu guys. Terus dirujuklah ke psikiater. Pokoknya di rumah sakit itu ada bagiannya sendiri juga, ada mental health chapter Star Wars. Dirujuk ke situ guys, terus disuruh tes darah juga. Ya kita langsung dirujuk ke psikolog gitu yang lebih mengerti tentang kejiwaan. Dan waktu itu disuruh aku nginep di rumah sakit, tapi aku nggak mau. Aku pengen pulang, pengen mandi, pengen fresh gitu loh. Disuruh tidur di rumah sakit, bisa tambah gila lagi. Terus besoknya itu kita janjian sama psikolog, sama psikiater. Kita ngobrol-ngobrol apa yang aku rasakan. Jadi dia
ya dia bilang begini, dia bilang kayaknya ya apa yang aku alami itu masih wajar, itu tahap di atasnya baby blues. Jadi dia bilang ya dia juga ngerti, dia bilang di posisi aku seperti ini otomatis aku banyak mengalami tekanan, banyak mengalami stres juga karena kecapean ngurus anak, ngurus rumah tangga, pekerjaan rumah tangga gitu, jadi otomatis capek gitu. Dan dia bilang gini, dia bilang nggak perlu, sebenarnya dia mau kasih antidepresan. Dia tanya ada keluarga atau yang punya riwayat depresi gitu, aku bilang nggak ada. Terus dia bilang mau nggak dikasih obat antidepresi, aku bilang nggak usah, nggak perlu minum obat, kayaknya aku cuman butuh sekarang kayak butuh teman gitu, untuk butuh hangout, butuh ya begitulah, butuh teman untuk sharing gitu. Akhirnya dia bilang kalau memang sampai dokter di rumah sakit bilang kalau misalnya kamu merasakan pengen cerita, pengen ngobrol, pengen apa, datang aja ke UGD gitu. Ya aku bakalan datang ke UGD kalau aku pengen cerita. Terus mereka bilang juga kalau boleh ya keluar, pokoknya hangout, bawa baby, jalan-jalan kemana yang bikin happy gitu. Jadi akhirnya aku mencoba pergi jalan sendiri gitu, jalan kaki sendiri sama baby, pergi ke downtown gitu, ke pusat kota. Dan ya hal itu aku lakukan beberapa kali, dan itu bikin sekalian aku juga exercise dan juga aku jalan-jalan, istilahnya me time gitu ya. Jadi lumayan membantu. Dan tuh harusnya yang ke Mission Beach itu harusnya tuh cuma 3 hari, tapi suamiku extend 10 hari. Itu untuk apa? Biar aku katanya lebih relax lagi, untuk mengusir kesetresanku ini guys. Jadi seperti itu guys. Jadi ibu baru itu benar-benar berat, dan juga ada happy-nya, juga ada setnya ya. Jadi ada balance semuanya, ada capeknya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada semua. Jadi ibu baru itu nggak gampang guys. Jadi kalau kalian di luar sana yang kalian juga merasa tidak bisa handle anak dan juga merasa sendiri, apalagi di tengah pandemi gini, kayak terpisah jauh dari orang tua, dari keluarga, dan kalian sendiri di situ, dan kalian merasakan yang namanya stres, mengalami kecapean, atau kalian tuh nggak sendiri. Itu tuh hal-hal yang sangat-sangat wajar guys. Dan itu bukan suatu penyakit jiwa ya guys, itu semacam itu hal yang wajar yang relatif terjadi sama kebanyakan ibu-ibu muda, dan itu tergantung dari kita mengolah mental. Dan kemarin tuh aku memanage pikiranku, dan kemarin aku tuh memang bukan gagal, tapi memang udah begitu prosesnya. Aku harus mengalami yang namanya stres karena aku sendiri di sini, aku ngurus bayi sendiri, apalagi bayiku tuh prematur, dan itu benar-benar harus aku jaga, harus aku pantau setiap perkembangannya dia, harus aku pantau. Jadi setiap berapa minggu, 2 minggu sekali aku harus ke dokter cek kalau dia itu perkembangannya seperti apa, berat badannya bertambah atau tidak. Nah seperti itu yang benar-benar membuat aku sedikit tertekan juga, karena di satu sisi gimana ya, aku juga harus buat diriku relax, aku juga harus makan yang banyak untuk membuat produksi ASIku meningkat, karena itu yang akan kuberikan kepada bayiku. Bayiku baru bisa makan ASI, makan dan minum dari ASIku. Jadi aku juga harus membangun semangat, mengolah stresku sendiri, harus makan. Walaupun saat itu juga tuh aku stres, aku nggak pengen makan, nggak ada nafsu makan, tapi benar-benar aku harus makan guys, untuk aku bisa memberikan ASI buat anakku. Jadi itu kayak satu tekanan gitu guys, kayak kita pokoknya under pressure banget guys. Jadi makanya itu juga salah satu faktor yang membuat aku stres waktu itu. Rasa sekarang adalah much better guys. Oke guys, jadi cukup sekian cerita kali ini, update tentang perkembangannya Dominic untuk 6 bulan ini, dan juga update tentang postpartum aku.
Oke guys, terima kasih sudah nonton videonya. Bye.